Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai AI agent yang mirip dengan Jarvis pada film Iron Man, di mana dia dapat membantu aktivitas sehari-hari dari Tony Stark hanya melalui perintah suara saja. Nah, untuk AI agent yang akan kita bahas pada video ini merupakan AI agent yang bernama Mark 40 yang dirilis atau dipublish oleh developer bernama Fatih Max pada bulan Maret lalu, di mana dia mengunggahnya ke repositori GitHub-nya dan dapat kita akses secara gratis. Baik, langsung saja kita masuk ke repositori tersebut. Max Mark Excel. Oke, sini kita buka. Nah, di hadapan kita telah terbuka repositori untuk project Mark 40 dari Fatih Max. Nah, untuk Mark 40 ini merupakan local AI assistant, di mana AI assistant-nya ini berbasis suara dan visual dan dapat dijalankan secara lokal. Di mana si Fatih Max ini dia terinspirasi dari Jarvis pada film Iron Man itu, di mana dia dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang diperintahkan melalui suara. Nah, untuk Mark 40 ini dia tidak hanya suara, tetapi dia juga dapat membaca atau melihat visual dari layar kita itu. Jadi selain suara, dia juga dapat membaca visual dari layar monitor kita. Nah, untuk Mark 40 ini dia dijalankan secara lokal menggunakan model dari Ollama. Jadi untuk data teks percakapan kita itu dapat terjaga secara aman karena tidak membutuhkan internet sama sekali. Namun pada model sebelumnya atau versi sebelumnya dia menggunakan Google Gemini Live API, yaitu API berbasis cloud dan membutuhkan internet. Nah, jadi untuk Mark 40 ini merupakan evolusi dari versi-versi sebelumnya. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit mengenai arsitekturnya. Jadi, suara kita diinput melalui mikrofon, lalu masuk ke engine whisper atau Vox, di mana dia akan mengubah pitch atau gelombang audio yang kita input melalui mikrofon itu menjadi teks. Lalu dia mengirimkan ke Ollama atau model dari Ollamanya kita host di lokal. Contohnya Qwen atau sebagainya. Nah, di Ollama itu sendiri nanti dia akan melakukan respon secara langsung atau streaming jika kita memasukkan perintah seperti membuka aplikasi dan sebagainya. Dia akan memanggil tool-tool yang disediakannya. Setelah dari suara itu diubah ke jadi teks, lalu direspon oleh model. Selanjutnya dia akan mengeksekusi tools tersebut. Misalnya, jika membuka aplikasi di OS atau membuka browser di browser dan sebagainya. Nah, selanjutnya selain dia mengeksekusi tools tersebut, dia juga akan langsung mengirimkan jawabannya berupa teks, lalu diubah menjadi suara atau speech, text to speech menggunakan engine seperti Kokoro dan lain-lain. Nah, nanti akan mengeluarkan output ke kitanya itu melalui speaker berupa suara. Nah, di dokumentasi atau readme-nya ini terdapat penjelasan mengenai core components-nya atau komponen inti, fitur-fitur yang ada seperti stream response, bagaimana dia merespon langsung dan tidak menunggu untuk full responnya dan sebagainya. Ini ada juga untuk 18 tools yang bisa digunakan. Kita langsung ke bawah. Nah, ini adalah 18 tools yang disediakannya seperti membuka aplikasi, web search, hingga file processor, di mana dia akan memproses image, PDF, CSV, audio, dan video. Ada keyboard shortcut dan pembandingan
dari mesin TTS-nya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk yang paling sempurna itu ada di Eleven Labs, tapi dia membutuhkan internet dan dia berbayar API, menggunakan API. Nah, jadi kita nanti menggunakan yang Kokoro aja. Dia sudah sangat bagus dan dia tidak membutuhkan internet sama sekali. Nah, jadi mungkin langsung saja saya masuk ke video tutorial untuk menjalankan project ini. Namun dapat kita lihat dulu di sini requirement-nya ada kita membutuhkan Python versi 3.11 atau 3.12. Jadi teman-teman yang belum menginstal dapat langsung pergi ke webnya Python, yaitu python.org. Nah, di sini teman-teman dapat install versi tersebut yang Python 3.11 atau 3.12. Nah, selanjutnya kita membutuhkan Ollama. Nah, di sini kita bisa menginstal Ollama melalui ollama.com. Nah, di sini jika kalian belum menginstalnya, bisa langsung mengklik button download atau melalui terminal PowerShell. Itu ini perintahnya. Nah, selanjutnya kita menginstalisasi model dari Ollama sendiri, di mana sini contohnya kita menggunakan Qwen 2.5 yang 7 billion. Dan selanjutnya adalah mikrofon tentunya, karena dia akan membaca suara kita. Nah, mungkin langsung masuk saja ke tutorialnya. Sini saya akan tunjukkan dulu, karena saya sudah menginstal sebelumnya. Untuk Python-nya saya akan cek apakah versi yang saya install sudah sesuai atau belum. Nah, untuk Python-nya sudah sesuai. Selanjutnya saya cek untuk model dari Ollamanya. Oke, nah di sini dapat ditampilkan model-model yang ada pada sistem saya. Di sini dapat kita lihat untuk model Qwen 2.5 yang 7 billion sudah terinstall. Oke, selanjutnya karena sudah terinstall, saya akan mengcloning project ini untuk selanjutnya kita jalankan pada sistem kita. Oke, kita copy untuk link URL dari repository ini. Selanjutnya kita masuk ke folder. Di sini saya sudah membuat sebuah folder untuk menyimpan project ini. Langsung saya masuk ke terminalnya. Nah, sini kita sudah masuk ke terminalnya, lalu kita menggunakan command git clone, lalu kita paste link dari repository tersebut. Selanjutnya kita enter. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke folder dari project ini, yaitu mark.xl. Oke. Selanjutnya kita jalankan menggunakan perintah python main.py. Oke, kita enter. Nah, di sini pada awalnya dia akan pada first bootnya atau pertama kali kita menjalankan dari Mark 40 ini, dia akan meminta kita memasukkan konfigurasi seperti engine untuk speech to text-nya. Sini saya menggunakan Whisper dengan modelnya base, language-nya auto. Selanjutnya local element-nya kita pilih yang Ollama dan masukkan modelnya, yaitu Qwen 2.5 versi 7b sesuai yang telah kita install tadi. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan Kokoro. Nah, lanjut kita inisialisasi sistemnya.
Nah, di sini dapat kita lihat pada lognya dia sedang menginisialisasi dari ketiga konfigurasinya, yaitu STT, LLM, dan TTS-nya. Tunggu. Hingga proses loadingnya selesai. Jarvis fully online. Open YouTube. Oke, di sini dapat kita lihat Opened YouTube. Jarvis telah melakukan perintah yang saya ucapkan tadi, yaitu membuka YouTube. Nah, dia langsung mencari YouTube ke sistem saya. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari saya pada video kali ini. Untuk mencoba fungsi-fungsi lainnya, mungkin teman-teman dapat coba sendiri, dan saran saya teman-teman bisa menggunakan versi atau model yang lebih rendah dari 7 billion, mungkin 3 billion atau yang lebih rendah lagi, untuk dapat menjalankan Jarvis ini secara lancar tanpa terkendala dari yang namanya GPU-nya atau yang lainnya. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.